dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, nafa'ana bi'ulumih. Intisari ilmu tasawuf. Wahai anakku yang tercinta, ketahuilah bahwasanya ilmu tasawuf itu mempunyai dua unsur. Apabila seseorang menghimpunkan kedua unsur itu, maka orang tersebut berhak untuk disebut sufi. Sufi artinya orang yang bertasawuf. Pertama, istiqamah. Istiqamah artinya dalam kurung tetap pendirian. Kedua, baik kelakuan dengan makhluk. Jadi pelajaran-pelajaran yang ada di dalam ilmu tasawuf itu adalah intinya agar kita bisa hidup ini istiqamah. Yang kedua, agar kita mempunyai akhlak yang baik dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang tetap pendiriannya dan baik akhlaknya dengan manusia, serta ia bergaul dengan lemah lembut, maka orang itu ialah seorang sufi, seorang yang berilmu tasawuf artinya. Istiqamah bermakna bahwa ia mengorbankan segala kehendak nafsunya untuk mendapatkan keindahan pribadinya. Lebih mudah dipaham, istiqamah itu artinya adalah seseorang selalu berada di jalan lurus, di jalan takwa. Itu disebut orang yang istiqamah. Orang yang selalu berada di jalan yang lurus. Baik dia waktu kaya, waktu dia kaya, dia lurus. Jadi orang kaya yang lurus. Waktu dia miskin, dia pun miskin dalam keadaan lurus. Kemiskinan itu kadang membuat dia menyimpang dari jalan Allah. Nah, kekayaannya kadang membuat dia menyimpang dari jalan Allah. Waktu dia sehat, kadang menyimpang dari jalan Allah. Waktu dia sakit, dia pun tetap berada di jalan yang lurus. Nah, orang-orang yang berubah-ubah kelurusannya itu belum bisa mempunyai sifat istiqamah. Misalnya kalau orang ini kaya, ini lurus, bagus. Nah, begitu dia jatuh miskin, sudah berubah, sudah menyimpang ke sana kemari. Nah, sebaliknya ada orang yang waktu miskin bagus, lurus. Nah, sudah dia kaya, dia lupa karena kekayaannya itu. Nah, ini kada istiqamah. Waktu dia sehat, dia bagus, dia lurus. Nah, begitu dia sudah sakit, nah, waktu dia sakit, dia menyimpang. Dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah untuk menghilangkan sakitnya itu. Nah, dia berbuat hal-hal yang menyimpang dari jalan Allah untuk menghilangkan kemiskinannya. Nah, ini kada punya sifat istiqamah itu. Jadi istiqamah selalu berada di jalan yang lurus. Istiqamah oleh para ulama disebutkan lebih baik daripada mempunyai 1000 karamah. Orang ini di sisi Allah lurus. Dalam keadaan apapun dia lurus.
Itu lebih baik daripada orang yang kada lurus walaupun dia punya karamah. Walaupun dia bisa melipat waktu, bisa melipat tempat, walaupun dia bisa terbang, walaupun dia bisa jalan di air, tapi orang ini kada istiqamah. Nah, lebih baik istiqamah daripada karamat-karamat seperti itu. Nah, karena istiqamah ini hanya Allah berikan kepada para nabi, para rasul, para auliaul kibar, para aulia yang besar. Istiqamah itu sangat jarang, sangat sedikit manusia yang diberi Allah istiqamah. Kadang-kadang kita waktu senang kita bisa lurus. Nah, begitu kita marah sudah hilang keseimbangan kita. Nah, kita waktu marah tuh kadang-kadang mengeluarkan kata-kata yang sudah kada cucuk lagi, kata-kata yang kada sesuai lagi dengan syariat, itu sudah kada istiqamah. Orang yang istiqamah, orang yang selalu lurus, baik dalam keadaan ridha, senang atau keadaan marah. Nah, seperti yang dilakukan oleh nabi kita, para nabi-nabi sebelumnya, dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, dalam keadaan senang, keadaan marah, tetap mereka berada di jalan yang lurus, istiqamah. Rasulullah SAW bersabda, istaqimu, jar Nabi, istiqamahlah kalian, istiqamah. Lalu ujar Nabi, walan tuhsu, dan kalian tidak bisa istiqamah itu. Nah, kita kada bisa istiqamah itu selalu jalan yang lurus. Pasti ada kadang-kadang kita menyimpang. Walan tuhsu, lan itu nafi, lebih daripada sekedar tidak. Artinya sampai akhir masa kada akan bisa seseorang itu istiqamah. Istaqimu, istiqamahlah kalian, ya Nabi, walan tuhsu, dan kalian tidak bisa istiqamah itu. Nah, lalu penjelasan hadis Nabi itu, illan tastati'ul istiqamah, ailan tastati'u al istiqamah illa bittaubah. Kalian tidak akan bisa istiqamah melainkan dengan tobat. Jadi tobat itu kadang menggugurkan istiqamah yang ada pada diri seseorang. Kalau lurus saja, itu Nabi aja nanggawa. Nabi kan maksum, terpelihara dari dosa. Lain pada Nabi, siapapun lain pada Nabi kada maksum, pasti ada melakukan kesalahan. Makanya jar Nabi kada bisa istiqamah itu kecuali dengan tobat. Nah, jadi tobat itu kada menggugurkan istiqamah kita. Kita lurus lalu menyimpang, lakas bulik, lakas kembali. Nah, itu kada menggugurkan istiqamah seseorang. Tetap orang itu bisa disebut orang yang istiqamah. Namun kada berbuat dosa sama sekali itu kada mungkin kalau kada Nabi. Nah, jadi orang-orang macam kita ini bisa istiqamah tapi dengan tobat. Bagus, nyimpang dikit, tobat kepada Allah. Lurus pulang, kena nyimpang pulang sedikit, tobat lagi. Nah, itu kadang menggugurkan istiqamah yang ada pada diri kita itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, fastaqimu ilaih wastaghfiruh. Nah, ya Tuhan, istiqamahlah kamu dan mintalah ampun kepada Allah. Jadi minta ampun, lurus kita. Ada dosa, minta ampun kepada Allah. Ada dosa, minta ampun kepada Allah. Nah, kalau kita kadang minta ampun, nah gugur istiqamah itu. Kada istiqamah lagi. Jadi selama kita jalan yang lurus, ada menyimpang, lakas minta ampun, nah kita masih dapat istiqamah itu. Manakala baik kelakuan dengan manusia pula, ialah bahwa engkau tidak memaksa manusia memperturutkan kehendakmu,
Bahkan sebaliknya engkau paksakan dirimu untuk melayani kehendak mereka selama tidak ada di sana perkara yang menyalahi syarat. Artinya berakhlak baik dengan manusia itu adalah orang yang kada mau tapahwal lawan orang. Kenapa kada mau tapahwal? Karena selalu menuruti apa yang menjadi orang. Selama itu kada menyimpang agama. Orang kaya ini umpati, orang kaya ini umpati, orang kaya ini umpati. Selama itu kada menyimpang ajaran Allah. Nah, itu termasuk bagian daripada husnul khuluq, termasuk bagian daripada budi pekerti yang baik. Jadi pengertian budi pekerti akhlak yang baik itu secara sempurna hanya milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kada ada satupun makhluk Allah yang sempurna pribadinya, sempurna kebaikan akhlaknya selain daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selain Rasulullah ini ada yang dapat kebaikan akhlak itu 10%. Ada yang dapat bagian dari Rasulullah itu 5%. Ada yang dapat bagian dari Rasulullah itu sekian persen. Yang punya 100% akhlak baik hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di bawah kandungan baik akhlak, termasuk dalam baik akhlak, salah satunya ya tadi yang dijelaskan Imam Ghazali adalah engkau selalu menuruti kehendak orang lain. Selama kehendak itu baik menurut agama. Jangan memaksakan orang menuruti kehendak seorang. Kecuali kehendak kita ini yang dibenarkan oleh agama. Nah, yuk kita paksa. Kita paksakan orang menuruti kehendak kita. Karena hanya kehendak kita ini yang sesuai menurut agama. Nah, itu boleh. Tapi kalau selama kehendak-kehendak ini dalam perkara yang dibolehkan, nah kita disuruh menuruti kehendak orang lain. Itu bagian daripada baik akhlak. Bagian dari baik akhlak. Nah, termasuk lagi bagian dari baik akhlak itu adalah memaafkan dan berbuat baik terhadap orang yang berbuat jahat. Ini orang berbuat jahat, dimaafkan. Imba dimaafkan pulang ditambah kebaikan. Nah, ini termasuk bagian daripada husnul khuluq. Orang ini sudah berbuat jahat lawan seorang, dimaafkan, imba dimaafkan, didoakan pulang. Nah, contohnya. Mana berbuat jahat lawan seorang, dimaafkan, diberi pulang nasi. Umpamanya. Itu bagian daripada baik akhlak yang tinggi. Ini yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang berbuat jahat kepada beliau, nah beliau maafkan. Bahkan beliau berbuat baik kepadanya. Itulah akhlak Nabi kita. Nah, kalau kadakawa menurut itu secara sempurna, turuti yang kedua, memaafkan dan tidak membalas orang yang berbuat jahat. Nah, ini termasuk baik akhlak juga. Orang berbuat jahat kepadanya, dimaafkannya dan kada dibalasnya kejahatan orang lain itu, walaupun inya kada berbuat baik kepadanya. Berbuat baik kada, cuma membalas kada juga. Nah, itu. Hanya salah ya dimaafkan, membaiki kada. Itu pun masuk dalam golongan baik akhlak juga. Nah, yang paling rendah daripada baik akhlak itu adalah kita bisa menjaga diri kita. Baik mata, telinga, tangan, mulut, kita jaga jangan sampai mengganggu, menyakiti orang. Itu pun bagian dari baik akhlak juga. Membuat baik kada terdengar. Cuma kada suah menyakiti orang.
Nah, inya tuh kada usah menyakiti orang, kada usah mengganggu orang, kada biasa menyindir orang, kada biasa menyinggung orang, membuat baik kepada orang ya kada juga. Ini masuk baik akhlak juga. Nah, sekurang-kurangnya baik akhlak itu adalah orang lain selamat dengan kita. Pokoknya orang-orang yang ada di sekitar kita selamat dari kejahatan tangan kita, selamat dari kejahatan mulut kita. Ini sudah masuk dalam baik akhlak. Jadi baik akhlak itu sesuatu yang sangat luas. Di dalamnya itu ada ribuan kandungan tentang baik akhlak. Karena sesuai dengan keadaannya. Orang berumah tangga, laki bini kayak apa akhlak yang baik. Orang berjual beli kayak apa akhlak yang bagus. Orang yang bersedekah memberi kayak apa akhlaknya yang bagus. Orang yang bertetangga kayak apa akhlaknya yang bagus. Nah, baik akhlak itu yang menentukan adalah agama, bukan adat. Orang yang kadang-kadang dianggap baik akhlak menurut adat belum tentu baik menurut agama. Sidin tuh baik benar orangnya jar, kada tahu diurang. Itu belum tentu baik. Artinya orang kayak apa kasidin kada mau urusi. Itu belum tentu bagus. Menurut adat itu bagus. Orang hendak berbuat maksiat kah badannya juga. Orang hendak kelakuan cemini kah kada mau urus. Nah, itu menurut adat dianggap baik. Tapi menurut agama itu justru tercela. Nah, jadi menurut agama tercela. Jadi yang menentukan baik akhlak, buruk akhlak itu agama. Ukurannya bukan ukuran adat, bukan ukuran kehendak seorang. Rasulullah SAW bersabda, "Innal mu'min la yudriku bi husnil khuluq darajatas shaim al-qaim." Ujar Nabi, orang yang beriman itu dengan baik akhlak dia memperdapati derajat orang yang puasa dan bangun malam. Ini orang puasa jagawiannya, malam tahajud aja. Cuma orang ini di hatinya ada dengki. Ada dengki. Ada yang satunya lah ini kada puasa, kada tahu di puasa sunat, kada tahu. Paling puasa nang wajibnya. Sembahyang tahajud kada malam. Tapi hatinya baik. Hatinya kada ada tujuan jahat kepada orang. Nah, ini orang lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang puasa dan tahajud itu. Jadi seseorang yang mukmin itu bisa melebihi derajat orang yang penyembah yang pemuasa dengan sebab kebaikan akhlaknya. Kan dikisahkan ada dalam kisah yang masyhur seseorang yang selalu beribadah kepada Allah. Nah, beribadah juga wiannya orang ini. Lalu mengurung kucing. Kan kucing dikurungnya, diberi makaninya kada, diminuminya kada, kucing mati. Ada orangnya ahli puasa, ahli sembahyang. Matinya apa? Ke neraka. Nah, kada baik akhlak, padahal lawan binatang aja. Ada yang satu ini pelacur. Nah, pelacur ini satu hari berjalan melihat ada anjing kehausan. Nah, anjing kehausan. Dipaculnya sepatunya. Dicarinya banyu lawan sepatunya itu, diminum makannya ke anjing kehausan tadi. Ini akhlak baik walaupun dengan anjing. Nah, akhirnya di akhirat ini si pelacur diampuni Allah dosanya karena baiknya akhlak itu. Nah, jadi jar Nabi orang yang beriman yang baik akhlak walaupunnya kada pa ibadat orangnya tapi akhlaknya bagus. Itu lebih dihargai Allah daripada orang yang ahli ibadah tapi akhlaknya kada bagus. Akhlaknya kada bagus. Nah, nasihat ke-18 hakikat ubudiyah. Wahai anakku yang tercinta,
Kemudian engkau bertanya kepadaku tentang hakikat ubudiyah. Ubudiyah itu mengandungi 3 perkara. Pertama, menjaga hukum-hukum syariat. Kedua, ridha dengan qada dan qadar dan pembahagian Allah Ta'ala. Ketiga, bahwa engkau mencari keridhaan Allah Ta'ala walaupun engkau terpaksa meninggalkan kehendak dirimu sendiri. Itu ibadah. Ibadah ini sifat yang melekat pada seorang hamba. Kenapa orang itu disebut hamba? Karena sifatnya ubudiyah. Nah, orang yang dengarani hamba Allah itu orang yang punya sifat ubudiyah. Jadi ubudiyah ini sifat. Nah, kalau banyak harta itu sifat orang kaya. Kalau saraba kada kawa sifat orang fakir miskin. Kalau saraba tahu sifat orang berilmu. Nah, kalau macam ini tadi itu sifat hamba Allah. Nah, ngaran hamba itu orang yang punya sifat ubudiyah. Sifat ubudiyah. Sifat ubudiyah itu artinya apa? Menjaga hukum Allah yang zahir, syariat Allah, ditambah lagi dia ridha dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Nah, yang ketiga, dia mengutamakan kesenangan Allah dari kesenangan dirinya. Inilah disebut seorang hamba. Makanya Nabi waktu dipilih hendak jadi apa? Rasul kah? Nabi kah? Raja kah? Apa dipilih Nabi? Aku hendak jadi seorang hamba. Nah, seorang hamba itu orang yang dalam dirinya ada sifat ubudiyah. Ubudiyah. Orang yang punya sifat ubudiyah itulah, atau orang yang jadi hamba Allah itulah orang-orang yang bisa naik mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah. Dalam Al-Quran dikisahkan tentang Nabi. Di situ Nabi kita ini ada disebut Nabi. Nabi kita ada disebut lagi Rasul. Tapi untuk mencapai derajat yang tinggi di mana di situ bisa bertemu dengan Allah, Nabi kita disebut hamba. Itulah yang terjadi pada Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi abdihi. Nah, kada bi rasulihi, kada bi nabiyhi. Maha suci Tuhan yang menjalankan, bukan rasulnya, bukan nabinya, tapi hambanya. Karena sifat hamba itulah yang paling disukai oleh Allah kepada kita. Nah, hamba itu. Orang yang jadi hamba Allah itu kayak apa? Orang yang jadi hamba Allah itu artinya orang yang punya sifat ubudiyah. Sifat ubudiyah tadi ialah 3 macam tadi. Hukum Allah yang zahir, yang halal, yang haram, boleh dipakai, boleh dimakan, boleh diminum. Itu syariat. Sembahyang, puasa, zakat, naik haji. Nah, tunduk kepada syariat. Lalu dia ridha dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Yang ketiga, dia mengutamakan keridhaan Allah daripada keridhaan dirinya. Seorang ketujuh ini, seorang ketujuh ini, jamaah Allah kada ketujuh, kada jadi. Nah, kita gemar, kita senang lawan ini nah. Cuma Tuhan kadang memberiakan. Aku lebih baik mengutamakan Tuhan daripada kesenangan diriku. Walaupun diriku ketujuh, tapi Tuhan kada ketujuh, kada jadi. Nah, itu bagian dari ubudiyah. Nah, bagian daripada kehambaan ini. Orang yang mencari kesenangan dirinya walaupun Tuhan marah, nah itu jauh dari sifat ubudiyah. Yang penting seorang nyaman, Tuhan ketujuh, kada ketujuh nomor 2. Nah, itu kada jadi ubudiyah, kada jadi hamba Allah ngarannya. Nah, nasihat ke-19, makna tawakal. Wahai anakku yang tercinta, engkau juga telah bertanya tentang tawakal. Maka makna tawakal itu bahwa engkau memantapkan i'tiqadmu dengan janji-janji Allah.
memantapkan i'tikadmu dengan janji-janji Allah. Allah ini banyak berjanji, baik melalui Nabi, baik langsung dalam Al-Quran, banyak janji-janji Tuhan. Orang yang bertawakal itu orang yang percaya 100% tentang janji Allah itu. Yaitu engkau mengiktikadkan bahwasanya segala apa yang telah ditakdirkan bagimu itu pasti akan sampai kepadamu, tidak boleh tidak. Walaupun seluruh makhluk yang ada di alam ini berusaha menghalanginya daripadamu. Ya. Dan sebaliknya apa-apa yang telah ditakdirkan bahwa ia bukan untuk engkau, sudah pasti ia tidak akan sampai kepada engkau. Walaupun sekalian makhluk berusaha untuk menyampaikannya kepada engkau. Saduniaan orang mau obati supaya sigar, kada mau sigar juga. Karena Allah sudah menetapkan orang ini sakit. Saduniaan orang hendak menyakiti, kada sampai. Karena Allah sudah menakdirkan orang ini sehat. Nah, keyakinan itu disebut adalah tawakal. Tawakal. Walaupun sekalian makhluk berusaha untuk menyampaikannya kepada engkau. Tawakal merupakan modal utama seseorang untuk masuk surga tanpa dihisap. Jadi masuk surga itu manusia ada yang dihisap dahulu, ada yang kada dihisap. Nang kada dihisap ini jar Nabi siapa? Orang yang bertawakal lawan Tuhannya. Nah, orang yang bertawakal lawan Tuhannya, orang yang punya i'tikad di dalam hatinya bahwa setiap yang ditakdirkan Allah kepadaku pasti sampai. Bagaimanapun orang menghalanginya. Setiap nang kada ditakdirkan oleh Tuhan kepadaku pasti kada sampai. Pasti kada sampai. Walaupun orang berusaha menyampaikannya. Artinya itu rezeki kita pasti sampai. Namun itu ditakdirkan Tuhan, rezeki kita pasti sampai. Satu saat akan sampai. Namun itu sudah ditakdirkan Allah, bukan rezeki kita. Kayak apa aja mau laki, kada akan sampai. Kayak apa aja membujuki, kada mau sampai. Kayak apa aja menggoda, kada mau sampai. Merayu supaya orang manukari, kada mau jadi. Itu bukan rezeki kita. Nah, jadi keyakinan itu adalah tawakal. Meyakini itu bahwa setiap yang ditakdirkan Allah pasti terjadi. Yang paling sulit apabila kita menghendaki sesuatu nang kada ditakdirkan Tuhan ampun kita. Itu paling sulit. Hidup nih. Kalau kita hidup nih menghendaki sesuatu nang pada takdir bukan ampun kita. Hendak sudah, berdoa sudah, berusaha liwat orang sudah, kada mau jadi. Kenapa? Takdirnya kada ampun kita. Nah, jadi manusia yang paling susah itu manusia yang menghendaki sesuatu yang kada ditakdirkan Tuhan ampuninya. Kayak apa aja mau usaha kada akan sampai kepada kita. Makanya Sayyidina Ali dalam doa beliau, Allahumma srif anni ma sarabtahu anni. Allahumma srif qalbi amma sarabtahu anni. Ya Allah, palingkan hatiku, menghendaki nang bukan milikku. Jangan sampai hati ini hendak nang bukan ampun seorang, karena kada mau sampai, kada mau terjadi. Nah, kita ini hendak supaya nang kita kehendaki jadi, nang kita kehendaki ini berhasil. Jangan sampai menghendaki sesuatu yang bukan takdirnya. Nah, karena bila itu bukan takdirnya, kayak apa aja usaha kita, kada akan terjadi. Nah, jadi tawakal kepada Allah artinya meyakini bila itu ditakdirkan Allah ampun kita, pasti jadi ampun kita. Bila kada, pasti kada akan menjadi ampun kita. Nah, nasihat ke-12 hakikat ikhlas, wahai anakku yang tercinta. Dan engkau juga bertanya kepadaku tentang ikhlas. Maka ikhlas itu bahwa
engkau menjadikan segala amalanmu hanya untuk Allah Ta'ala, dan hati engkau tidak merasa senang dengan pujian manusia, dan engkau juga tidak peduli dengan celaan mereka. Itu orang ikhlas. Orang ikhlas orang yang beribadah bukan mencari pujian. Orang ikhlas orang mencari ibadah, orang beribadah bukan menghindari celaan. Orang ikhlas itu orang yang beribadah semata-mata karena Allah. Nah, Imam Ahmad ibnu Ajibah Al-Hasani, nah, beliau mengatakan tentang ikhlas. Ada beberapa macam ikhlas. Pertama, jadi ikhlasul awam. Ikhlasnya orang awam. Artinya bagi orang awam yang ini sudah masuk ikhlas. Sudah dianggap Tuhan ikhlas itu. Kalau dilakukan oleh orang awam. Huwa ikhrajul khalqi min muamalatil haqq ma'a talabil huzuz ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah ka hifzil badan wal mal wa sa'atir rizqi wal qusur wal hur wal jannah. Termasuk ikhlas di kalangan orang awam. Dia beribadah kepada Allah itu untuk dia beribadah kepada Allah itu tujuannya adalah untuk keselamatan dunia akhirat. Untuk kesenangan dunia akhirat. Nah, ini sembahyang. Kenapa sembahyang? Supaya aku selamat, murah rezeki, terhindar daripada bala, selamat di kubur, masuk surga, mendapat bidadari. Nah, ini ikhlas bagi orang awam. Kenapa baca Yasin? Supaya kita selamat dari bala, supaya mati husnul khatimah. Motivasinya itu, tujuannya itu sudah masuk ikhlas di golongan orang awam. Nah, kita membaca Yasin dengan niat mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari bala bencana, dipanjangkan umur, sehat walafiat. Nah, itu ikhlas sudah di kalangan orang kebanyakan. Jadi Allah menilai itu ikhlas. Yang kedua, ikhlasul khawas talabul huzuzil ukhrawiyah dunad dunyawiyah. Nah, dia beribadah termotivasi untuk akhirat. Untuk akhirat aja. Ini kada ada urusan kepentingan dunia. Nya sembahyang, nya puasa supaya selamat dari neraka, masuk surga, itu aja. Kenapa kita barak supaya dikubur selamat? Nah, kenapa baca Yasin supaya matiku bagus, husnul khatimah. Nah, itu tujuannya. Semuaan tujuan ibadahnya ini arahnya akhirat. Nah, kita tinggi ini pada yang pertama tadi. Yang pertama tadi macam-macam kehendak dalam surah Yasin nih. Hendak selamat itu, selamat ini, selamat dunia akhirat. Walaupun itu ikhlas juga. Tapi yang lebih dihargai lagi oleh Allah kalau ibadahnya itu hanya untuk ukhrawi, untuk akhirat. Nah, yang ketiga, ikhlasu khawasil khawas. Ikhlas orang yang lebih khusus lagi. Nah, itu yang diterangkan Imam Ghazali tadi. Ini untuk orang yang khawasul khawas. Ibadahnya itu kadang-kadang untuk tujuan akhirat apalagi dunia. Semata-mata ibadahnya itu adalah karena melaksanakan hak Allah. Kenapa sembahyang? Disuruh Tuhan. Kenapa puasa? Disuruh Tuhan. Kenapa yang berzakat? Ini perintah Tuhan. Kada ada pikiran surga, kada ada pikiran neraka, kada ada pikiran murah rezeki, kada ada pikiran selamat, kada ada. Setiap kali ibadah, nah, motivasinya adalah menjalankan perintah Allah. Nah, ini sudah golongan khawasul khawas, itu sudah nang tinggi, ujar Imam Ahmad ibnu Ajibah Al-Hasani ini. Jadi kita kadang-kadang turun naik, kadang-kadang kita beribadah empat ikhlas yang pertama di kalangan bergabung orang awam.
kadang-kadang kita bisa beribadah itu semata-mata karena akhirat, berarti kita masuk dalam golongan orang khawas. Nah, kadang-kadang kita beribadah itu bisa masuk khawasul khawas. Terkadang kita bisa itu. Jadi tergantung keadaan kita. Jadi bagi orang khawas, orang beribadah supaya murah rezeki, masuk surga itu ada ikhlas. Karena ada dunianya, ada campur dunia. Namun kami beribadah itu akhirat saja, itu ikhlas. Nah, ujar orang khawas. Ujar orang khawasul khawas itu kada ikhlas juga karena ada untingan surganya. Nah, ikhlas itu bukan kami. Kami beribadah semata-mata karena Allah. Nah itu khawasul khawas. Tapi ala kulli hal yang tiga itu masuk dalam gulungan ikhlas. Jangan sampai gulungan yang di luar itu beribadah minta pujian, beribadah minta penghargaan kepada, nah itu sudah di luar daripada ikhlas. Nasihat ke-21 hakikat riya. Wahai engkau, wahai anakku yang tercinta, dan engkau juga bertanya kepadaku tentang riya, maka riya itu sebenarnya lahir daripada rasa membesarkan makhluk. Itu intinya riya. Dan cara menghilangkannya ialah bahwa engkau melihat makhluk ini diarahkan oleh takdir Tuhan, dan engkau merasakan bahwa mereka itu tidak ubahnya seperti benda-benda yang beku yang tidak mempunyai sebarang kemampuan untuk menyampaikan kerihatan, manfaat atau kemudaratan. Maka dengan itu engkau akan selamat daripada mengambil kira dengan pandangan mereka. Tetapi jika engkau melihat kepada makhluk ini dan engkau merasakan bahwa mereka mempunyai kekuasaan dan kehendak, maka sifat riya itu tidak akan hilang daripada dirimu. Jadi riya ini adalah akibat dari suatu sebab. Kada akan bisa hilang akibat kalau sebabnya kada dibuangi. Kenapa kita bisa riya nih? Karena kita menganggap manusia ini bisa menyamani. Manusia bisa menyakiti, manusia bisa memberi manfaat, manusia bisa memudaratkan. Nah disitulah akibatnya riya. Akibatnya ya riya, beribadah supaya disenanginya, kita beribadah supaya disukainya, karena ini bisa memberi manfaat. Nah tapi kalau kita sudah i'tikad dalam hati manusia ini adalah makhluk yang tidak berdaya upaya selain daya upaya Allah, mereka kada akan bisa memudaratkan kita kalau kada dikehendaki Allah, kada akan bisa memberi manfaat kepada kita kalau kada diizinkan Allah. Nah bisa tuh hilang riya, bisa hilang riya. Selama itu masih i'tikad kita manusia ini bisa mengganggu, manusia bisa memberi manfaat, kada mau hilang riya itu. Pasti ada, pasti beribadah supaya diperhatikan orang, supaya dihargai orang. Karena kita masih menganggap manusia ini bisa segala-galanya. Nah, jadi menghilangkan riya itu, hilangkan sebabnya. Kuatkan i'tikad dalam hati bahwa an-nafi' wad-dar huwa Allah. Yang memberi manfaat sebenarnya, yang memudaratkan kita itu sebenarnya ialah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi riya melakukan suatu ibadah. Riya ini hubungannya ke ibadah. Melakukan suatu ibadah, sembahyang, puasa, sedekah, ya macam-macam ibadah, karena bukan Allah, karena menghendaki pujian, menghendaki penghargaan, menghendaki kekayaan, menghendaki kedudukan. Nah itu adalah riya ngarannya, riya. Kalau orang main kuntau, main kerati supaya juara, itu kada riya. Kenapa? Main kuntau kada ibadah. Kenapa cuma main kuntau berlatih, kerati tiap malam berlatih, aku supaya dimuliakan orang karena aku jagau. Kada apa-apa itu. Kenapa? Karena main kuntau itu kada ibadah. Kada ibadah. Riya itu ibadah yang ditujukan kepada Allah, mestinya ini dialihkan kepada manusia. Nah itu disebut dengan riya ini.
Jadi kita memakai pakaian ini supaya aku dipandangkan orang bagus umpamanya. Nah kalau pakaian itu bagian dari ibadah, jadi ria. Kalau pakaian itu kada bagian ibadah, kada ria. Jadi intinya ria itu hubungannya ke ibadah. Nang kada ibadah, kada ada sangkut paut lawan ria. Ya, kayak orang menuntut ilmu kan ada dijelaskan oleh para ulama, menuntut ilmu ini ada dua, ada ilmu dunia, ada ilmu akhirat. Nah, orang nuntut ilmu akhirat agar dapat dunia itu ria. Nah, belajar fikih nyaman kena aku orang betakun hukum, orang betakun apa diberi orang aku duit. Nah ini ngarannya menjadikan ilmu akhirat sebagai ladang dunia. Ini sudah dilarang oleh Allah. Karena ini ilmu akhirat. Kalau ilmu dunia dijadikan untuk dunia juga itu kadaria ngarannya. Nah, kada apa-apa, kadaria. Apa yang belajar ilmu betukang? Anak jadi tukangnya mendapat gajian kada jadi soal. Karena betukang itu ilmu tukang itu ilmu bagian daripada dunia. Nah, jadi ria itu dicela karena menyalahgunakan ibadah yang mestinya karena Allah ditujukan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala.